Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan, amin, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali katakan bersama-sama, kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, menepati janji-janji-Mu. Oh Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dan Engkau berkarya di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema tetap kuat dalam segala keadaan. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Tetap kuat dalam segala keadaan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa jadilah kuat. Hai anakku, jadilah kuat. Kalau saudara perhatikan, di dalam 2 Timotius ini dalam perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Aduh, saudara, kalau kita ngomong penderitaan, siapa sih di sini yang mau untuk menderita? Saya kira tidak ada satupun yang mau untuk menderita, iya kan? Siapapun dia, tidak ada yang mau untuk menderita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus kita hari ini bukan masalah kita menderita atau tidak, tetapi yang menjadi fokus kita bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu peristiwa yang tidak enak di dalam kehidupan kita, bagaimana ketika Tuhan membawa kita masuk di dalam satu kondisi yang tidak enak, bagaimana respon hati kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat. Dengan kata lain, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu menimpa kehidupan kita, firman Tuhan katakan, kita mau, Tuhan mau kita kuat di dalam Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya saat firman Tuhan ini disampaikan, saat firman Tuhan ini diberikan kepada umat Tuhan, kepada Timotius dalam bacaan kita, tentu bukan tanpa alasan. Dan
kita percaya bahwa ketika ada hal-hal yang terjadi yang misalnya boleh datang dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, baru-baru ini kita tahu bersama Sumatera mengalami peristiwa yang tidak enak. Ya, kenapa saudara? Saudara tahu sendiri banjir di mana-mana. Ketika saudara melihat banjir itu ada begitu banyak kayu-kayu kering. Dari situ saja sudah ketahuan apa yang sudah dilakukan oleh perbuatan tangan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ini tahu bahwa itu bakalan terjadi? Tentu mereka tidak menyangka semuanya itu. Tiba-tiba banjir bandang datang dan akhirnya menghantam seluruh daerah Sumatera. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siap atau tidak siap, alam tidak mau tahu itu. Benar saudara? Alam gak mau tahu. Yang terjadi saat ini, apakah manusianya siap ketika peristiwa itu terjadi? Nah bagaimana dengan kita? Di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan izinkan datang satu peristiwa di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah saya, apakah saudara siap menghadapi semuanya itu? Nah firman Tuhan membawa saya dan saudara bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk kuat di dalam Tuhan. Ternyata tidak serta-merta orang menjadi kuat. Kalau orang yang ingin mengangkat barbel dia harus latihan rutin. Kalau orang yang ingin kuat dalam berlari, dia harus rutin lari setiap hari. Dari jarak pendek sampai jarak yang terjauh. Kalau dia ingin bisa berenang, dia harus rutin berlatih setiap hari berenang. Nah demikianlah juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin dikatakan kita bisa kuat di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara harus ada yang kita persiapkan. Nah apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita siapkan, kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Yang perlu kita persiapkan adalah fondasinya, dasarnya. Dasarnya apa? Doa, firman dan Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Kita perhatikan dalam bacaan ini. Firman Tuhan katakan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Itulah yang menjadi fondasi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Berulang kali saya katakan bahwa sebuah bangunan yang tinggi tentu fondasinya juga harus dalam. Kalau bangunannya tinggi, fondasinya nggak dalam, pasti hancur. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir sungai, seperti apa yang terjadi dengan kita. Fondasinya tidak hanya sekedar taruh batu, tidak. Tetapi harus masuk sampai ke dasar sungai. Dengan istilah namanya disutros. Saudara lihat kalau video yang berkembang saat ini saudara, banyak bangunan yang hancur. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fondasi ini sangat penting. Bagaimana kita membangun fondasi itu. Bagaimana saudara membangun doa saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara suka akan firman Tuhan. Bagaimana saudara cinta akan firman Tuhan. Bagaimana saudara melibatkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu sangat menentukan saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Kalau kita doa saja sulit di hadapan Tuhan, di rumah kita, atau kalau kita tidak suka mencintai firman Tuhan, atau kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita akan sulit menjadi orang-orang yang kuat menurut firman Tuhan. Jangan pernah bermimpi kita menjadi orang yang tangguh kalau kita tidak mencintai Tuhan. Jangan pernah kita bermimpi menjadi orang yang kuat menghadapi tekanan kalau kita tidak memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memerintah di dalam kehidupan
kita. Yang kedua kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 13. Yang perlu kita persiapkan adalah kalau tadi dasar dari bangunan itu sendiri. Yang berikutnya adalah bahan bangunannya. Bahannya membangun dengan bahan yang bagaimana? Membangun apakah dengan bahan bangunan yang mudah terbakar atau bahan bangunan yang tidak mudah terbakar? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan begini. Jika ada orang yang membangun di atas fondasi ini dengan emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami. Pekerjaan yang dilakukan setiap orang akan jelas karena hari itu akan menyatakan dengan api dan api itu sendiri akan menguji bagaimana jenis pekerjaan setiap orang. Sangat jelas di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 13. Di sini ada dua jenis bahan bangunan. Yang satu yang mudah terbakar dan yang satu yang tidak mudah terbakar. Firman Tuhan katakan yang tidak mudah terbakar adalah emas, perak, batu-batu berharga. Sementara yang mudah terbakar adalah kayu, rumput, jerami. Nah kita membangun kerohanian kita, iman kita dengan bahan apa saudara? Kita membangunnya dengan bahan yang apa? Kalau kita membangunnya dengan bahan yang tidak mudah terbakar seperti emas. Firman Tuhan katakan orang yang teruji akan timbul seperti emas. Tetapi orang yang tidak teruji dia akan terbakar. Saudara tahu kan bagaimana kalau kayu itu terbakar? Pasti akan jadi arang dan jadi abu. Tapi bagaimana dengan emas? Bagaimana dengan logam mulia? Ketika ada ujian, ketika masuk dalam dapur api, emas dan perak itu justru tidak akan terbakar, tetapi benda-benda ini akan memunculkan kemurniannya. Saudara perhatikan, ketika Sadrak, Meshak dan Abednego masuk ke dalam dapur api, mereka tidak terbakar. Karena apa? Karena mereka membangun kualitas iman mereka di dalam Tuhan. Silakan dimasukkan ke dalam dapur api. Bagi mereka itu tidak akan mempengaruhi cara penyembahan mereka dan kepada siapa mereka menyembah. Silakan masukkan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi gua singa bukan menjadi akhir segalanya bagi Daniel. Justru itu adalah kesempatan besar untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus memperhatikan hal ini. Dengan bahan apa kita membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dengan bahan apa? Ya, kalau bahan yang berkualitas. Bahan yang berkualitas Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau kena hujan, mau kena angin, mau apapun itu juga tidak akan mudah dipengaruhi oleh cuaca atau iklim. Itu yang tahan. Tetapi kalau yang mudah rusak, kena cuaca, kena angin, hancurlah sudah. Saya berharap umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, baik saya sendiri pribadi sebagai hamba Tuhan maupun saudara semua, kita membangun kualitas iman kita di dalam Kristus. Sehingga ketika ujian datang dalam hidup kita, kita tidak mudah terbakar, saudara. Amin, saudara? Ya. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, waktulah yang akan membuktikan kita berkualitas atau tidak di hadapan Tuhan. Waktu itu yang akan membuktikan saya, saudara, berkualitas atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau saudara melihat bangunan-bangunan yang tinggi, yang ada yang di sekitar saudara mungkin atau saudara pernah melihat bangunan-bangunan tinggi, kan waktu yang membuktikan apakah bangunan-bangunan ini tetap bertahan atau tidak. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan? Ini perlu menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan
Kalau orang yang membangunnya dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, maka ketika masalah datang dalam hidupnya, dia mudah untuk meninggalkan Tuhan. Orang yang membangun dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, di dalam dirinya banyak hal yang tidak diselesaikan dengan Tuhan. Tapi orang yang membangun dirinya dengan bahan-bahan yang berkualitas, di dalam dirinya dia mampu melewati segala tantangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang dipersiapkan untuk kuat di dalam Tuhan. Kita membaca dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Poin yang ketiga yang dipersiapkan untuk kuat di dalam Tuhan adalah cara membangunnya. Bagaimana cara membangunnya? Ketika saya dan saudara membangun, kita harus memperhatikan cara membangunnya. Kalau dalam 1 Korintus 16 ayat 14 ini, yang kita perhatikan cara membangunnya itu bagaimana kita membangunnya itu. Apakah kita membangunnya dalam kasih ataukah kita tidak melakukannya dengan kasih. Saudara perhatikan ya, para ahli bangunan. Beda dengan orang yang menggunakan teknologi canggih dengan yang tidak menggunakan teknologi canggih. Sangat berbeda. Mereka yang membangun dengan memperhatikan secara detail bahan-bahan perhitungan yang tepat akan membuat bangunannya sangat tahan. Saudara lihat bangunan-bangunan yang ada dari zaman Belanda, iya kan? Banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman Belanda sampai hari ini. Saudara lihat kalau di Belanda itu, ya saya belum pernah ke Belanda. Ya siapa tahu next time Tuhan izinkan saya ke sana kan. Tetapi berdasarkan video-video yang ada di YouTube, yang saya pelajari bahwa Belanda ini air lautnya lebih tinggi. Sehingga mereka menggunakan teknologi yang canggih supaya Belanda tidak hilang dari peta dunia. Jadi mereka mengakalinya dengan teknologi yang canggih, air yang datang itu tidak langsung menghantam masuk. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mau mengajak saudara, ketika kita memperhatikan cara membangunnya, ya cara, tentu cara ini sangat mempengaruhi, iya kan? Cara saudara mengelola perusahaan, cara saudara mengelola dagangan saudara, bisnis saudara, tentu tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi akan kelihatan mana yang bisa mengelola dengan baik dan mana yang tidak bisa mengelola dengan baik. Mana yang bisa memanage pekerjaannya dengan baik dan mana yang tidak bisa memanage pekerjaannya dengan baik. Itu akan kelihatan dari apa? Dari caranya. Dari caranya. Sama dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau cara kita membangun kerohanian kita, dikatakan oleh firman Tuhan, kita melakukannya dalam kasih, maka segala sesuatu yang kita sebarkan adalah kasih. Mengapa banyak pelayan-pelayan Tuhan? Mengapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mudah tersingkir dari pelayanan, yang mudah mundur dari pelayanan Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena tidak melayani dengan kasih. Karena fokus kepada diri sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan izinkan saya pelayanan dimanapun, selalu saudara ibu gembala saudara ini ingatkan, hati-hati, jaga diri, jaga hati, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, karena saya tahu bahwa salah satu potensi terbesar dari seorang worship leader atau pemberita firman Tuhan ketika dia berdiri melayani di depan orang banyak. Potensi besar di situ dia bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri saya dan saudara? Apakah kita membangun pelayanan kita dengan kasih ataukah tidak? Kalau kita membangunnya dengan kasih, kita melakukannya dengan kasih sesuai dengan 1 Korintus 16 ayat 14, maka apapun yang terjadi, sekali lagi, apapun yang terjadi, kita akan tetap melayani Tuhan. Amin. Karena yang kita layani Tuhan,
Bukan kita melayani gembala. Yang kita layani adalah Tuhan. Ini harus menjadi hal yang kita pahami bersama, saudara. Bahwa ternyata melayani Tuhan itu adalah dibutuhkan ketulusan yang kuat. Cara membangunnya, selain saudara melakukannya dalam kasih, yang berikutnya saudara juga harus percaya seutuhnya kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini cara membangunnya. Kalau saudara sudah melakukannya dalam kasih, saudara juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan memperhatikan semuanya. Adakah yang kita lakukan Tuhan tidak perhatikan? Halo Bapak Ibu Saudara? Ada enggak yang kita lakukan yang Tuhan tidak perhatikan? Semua Tuhan perhatikan. Mau di mana? Mau di gereja? Tuhan perhatikan. Di mana? Di tempat kerja saudara? Tuhan perhatikan. Jangan bilang Tuhan tidak perhatikan. Yusuf di dalam penjara pun Tuhan perhatikan. Ya. Siapa lagi? Semua di dalam Alkitab dicatat oleh firman Tuhan. Dari pelayan, dari hamba Tuhan, sampai karyawan-karyawan, sampai pengusaha-pengusaha dicatat di dalam Alkitab bahwa semua Tuhan perhatikan. Makanya kan firman Tuhan katakan, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, perbuatlah itu seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Dalam saudara membangunnya, saudara juga harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dunia. Ini penting saudara. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dunia. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah untuk itu saudara, firman Tuhan katakan jangan andalkan kekuatan saudara. Walaupun saudara hebat, walaupun saudara pintar, walaupun saudara mampu, walaupun saudara punya kekuatan untuk semuanya itu. Firman Tuhan selalu mau untuk libatkan Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu mau dan ingin dia dilibatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Apalagi di dalam kita membangun kehidupan kerohanian kita. Karena Tuhan ingin kita kuat di dalam dia. Dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat yang pertama dikatakan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, yang pergi ke dunia, yang minta pertolongan dan yang mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda ini berbicara tentang kekuatan, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kegagalan anak-anak Tuhan di dalam membangun kerajaan bisnisnya, saya mau katakan seperti itu, karena itu kan punya sendiri. Kegagalan anak-anak Tuhan dalam membangun kehidupan secara pribadi juga. Karena apa saudara? Karena tidak melibatkan Tuhan. Terlalu percaya dengan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apalagi kita mengandalkan kekuatan manusia, cepat atau lambat kita akan menyesal. Serius saudara, kita pasti akan menyesal. Sebab Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan tidak mau kita melupakan dia. Tuhan mau memberikan pengertian kepada saya dan saudara bahwa, hei anakku, coba perhatikan yang engkau punya saat ini. Bukankah itu semua berasal daripadaku? Kan itu yang Tuhan mau sampaikan. Supaya apa saudara? Supaya kita ingat Tuhan selalu. Supaya kita selalu mencintai Tuhan. Supaya kita selalu membangun
hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita siap di dalam Tuhan. Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, kita siap. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun, kita harus memperhatikan bahwa segala sesuatu yang terjadi, kita harus bisa menghadapi semuanya dengan penuh keberanian. Saudara bisa baca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dan juga saudara dan saya harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Hati saudara, hidup saudara, keputusan-keputusan yang saudara ambil, bagaimana cara saudara menjalani kehidupan, firman Tuhan katakan, serahkan semuanya. Lantas Bapak Ibu Saudara, kuat dalam hal apa? Ketika kita ingin mengikut Tuhan, bagaimana saudara? Kembali kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya saudara. Firman Tuhan katakan, serahkan hidup saudara. Serahkan, jangan pernah saudara tidak menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara ingin kuat dalam segala keadaan, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Seringkali orang hanya mengidentikan kalau menyerahkan hidup itu hanya hamba-hamba Tuhan. Salah besar saudara. Tidak pernah Alkitab bilang itu hal yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan secara umum bahwa baik hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, siapapun itu, dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab dia harus berada di bawah otoritas atau kendalinya Tuhan. Ini penting sekali saudara. Ada di bawah otoritas Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Nah, mengapa kita harus jadi kuat? Mengapa saya dan saudara harus menjadi kuat? Apa dasarnya? Apa alasannya? Apa alasan untuk kita dapat menjadi kuat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Sama-sama nyanyikan yuk. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang pertama, Tuhan mau apa saudara? Supaya kita mampu menghadapi segala perkara. Supaya kita mampu menghadapi segala tekanan yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun itu juga aku dapat tanggung di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Bukan dapat ditanggung kalau ada yang menolong aku. Kalau ada orang lain yang mensupport aku. Kegagalan anak-anak Tuhan terlalu mengandalkan kekuatan manusia. Kegagalan anak-anak Tuhan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan memberikan semuanya agar umat-umat Tuhan mampu menghadapi tekanan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu menghadapi tekanan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Ayub, contoh yang besar, ya, dalam Ayub 1 ayat 21.
Dikatakan begini dalam Ayub 1 ayat 21. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini sangat dalam maknanya saudara. Ayat ini diucapkan oleh seorang pribadi yang cinta Tuhan. Ayat ini keluar dari mulut seorang yang sangat mencintai Tuhannya. Ketika berkat-berkat yang ia dapatkan, Tuhan izinkan habis semuanya. Tetapi dia masih mampu berkata apa saudara? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang saat ini sedang mengalami musibah, itu enggak mudah untuk mengucap syukur loh saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan masih kasih kesempatan kepada kita untuk beribadah. Iya kan? Ayo ibadah. Tuhan masih kasih kesempatan bernafas. Ayo doa. Dimanapun saudara, di rumah saudara, ayo doa. Tempat kerja saudara, ayo doa. Jangan bilang, masa sih bisa berdoa di tempat kerja? Bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hanya ingin kalau saudara menghadapi ujian, Tuhan hanya mau saudara dan saya tetap kuat. Tetap kuat. Tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi seperti Ayub. Ketika tantangan itu datang, Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Ini respon Yusuf yang luar biasa ketika ada ujian datang dalam hidupnya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf ketika masalah ini datang, setiap hari didatangi istri Potifar. Aduh saudara ya, setiap hari digodain istri Potifar. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mampu tetap berdiri tegak. Menjaga kekudusannya. Lebih tepatnya menjaga kekudusan Allah. Ya Allah sudah kudus saudara ya. Maksudnya Tuhan mempercayakan itu kepada Yusuf. Tuhan izinkan ada banyak hal datang di dalam kehidupan Yusuf. Dan salah satunya dia digodain oleh istri Potifar. Yusuf menghargai otoritas ilahi. Ya, Tuhan mempercayakan Yusuf lewat Potifar. Dan Yusuf tidak mau mengkhianati itu. Ini pribadi yang benar saudara. Pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa harus jadi kuat? Apa alasannya? Kalau yang pertama untuk mampu menghadapi tekanan. Yang kedua kita membaca dalam Yeremia 12 ayat yang kelima. Yaitu agar apa? Agar kita dapat berperang melawan musuh dan mengalahkan musuh. Yeremia 12 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Dengan kata lain dalam poin yang kedua ini, Tuhan mau ajak saya dan saudara menjadi pribadi yang tangguh. Jika engkau telah berlari, lihat perhatikan baik-baik ayat yang tadi saudara. Ya, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki. Berlari dengan orang yang berjalan kaki. Saudara nggak maksud firman Tuhan ini? Sangat jelas Yeremia 12 ayat yang kelima ini. Berlari dengan orang yang berjalan itu gak masuk akal saudara. Padahal identik harusnya berjalan bersama-sama. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya Tuhan tidak mau kita kalah.
Tuhan gak mau kita kalah dengan keadaan. Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang. Tuhan mau kita menjadi seorang petarung. Tuhan mau kita menang dalam berperang saat kita menghadapi musuh. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Lawan yang orang jalan aja lelah, gimana mau lawan kekuatan kuda? Kan seperti itu saudara. Lawan orang yang biasa-biasa saja, kita nggak mampu. Ini bukan masalah lawan pukul-pukulan saudara ya. Baru diejek sedikit misalnya sudah tumbang. Gak mampu dihadapi, gak bisa saudara. Gak bisa. Firman Tuhan mau kita fight. Kita lawan. Kita hadapi. Itu yang Tuhan mau. Jangan kalah oleh keadaan. Jangan susah sedikit kita mengeluh. Jangan terjadi hal-hal sedikit saja kita langsung tumbang. Kita nggak mampu menghadapinya. Kalau dari hal-hal yang kecil saja kita sudah tumbang, gimana ketika ada badai yang besar? Kita mungkin bisa hancur. Nah Tuhan nggak mau itu. Makanya kan segala sesuatu itu dari masih kecil kan sudah diajarin. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa kuat. Tadi saya sempat membaca perusahaan ini ceritanya dibangun kurang lebih tahun 1700. Ya. Sampai pada akhirnya perusahaan ini kuat. Tadinya pemiliknya ini nggak punya apa-apa, dia pinjam modal. Akhirnya dia buat, dia tanam saham untuk kereta dan dari kapal uap. Setelah itu kereta, dia punya kekuatan itu. Sampai pada akhirnya saudara, dia menguasai banyak hal. Dan Bapak Ibu saudara tahu apa yang terjadi dalam tulisan itu? Keturunan berikutnya menghancurkan semua usaha yang ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, keturunan berikutnya ada yang judi, ada yang pokoknya semua pesta pora. Saya lupa saya save di mana Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara ternyata lebih sulit mempertahankan daripada membangun. Ternyata nggak mudah. Dan Tuhan tidak mau. Anak-anak Tuhan sudah wariskan, Tuhan sudah berikan keselamatan. Tapi keselamatan itu hancur. Hanya karena keadaan, hanya karena tekanan, hanya karena masalah yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak mau itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita kuat, maka yang harus kita lakukan sebagai pribadi, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 adalah, kita harus menjadi seperti laki-laki. Saudara, kenapa diistilahkan seperti laki-laki? Karena laki-laki ini kan simbol kekuatan fisik. Ya, simbol kekuatan fisik. Jadi dalam segala tindakan ya, laki-laki ini menjadi simbol kekuatan. Simbol keberanian. Jadi ini yang dipakai. Firman Tuhan katakan jadilah seperti laki-laki. Kuat memikul beban, tanggung jawab. Maksudnya seperti itu. Artinya saudara, saya dan saudara dibawa oleh Tuhan agar kita memiliki ketangguhan secara roh ketika kita menghadapi tekanan di dalam hidup kita. Tuhan mau saya dan saudara punya pribadi yang tangguh. Ketika ada hantaman, ada beban yang mencoba menghimpit kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau kita tangguh, Tuhan mau kita bisa menghadapinya. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat. Amin saudara. Ini tujuannya. Menjadi seperti laki-laki. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau apa? Kita menjadi seperti seorang prajurit yang siap berperang. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan, dalam banget ayat ini saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena apa saudara? Karena dia tahu pimpinannya pasti menjamin kehidupannya. Nah ini saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 4 ini bukti bahwa Tuhan hadir
Bukti bahwa Tuhan memberikan jaminan. Sehingga tidak ada alasan buat saya dan saudara, enggak, aku enggak mau membangun imanku. Aku masih fokus bagaimana aku membangun kehidupanku. Nanti kalau aku enggak bisa makan bagaimana? Nanti aku enggak bisa ini bagaimana? Enggak saudara, firman Tuhan katakan, dia menjamin, dia memberikan itu. Tetapi tugas saya dan saudara apa? Berjuang untuk iman kita supaya berkualitas di hadapan Tuhan. Seorang prajurit tidak takut untuk kehidupannya. Karena dia tahu tuannya, pimpinannya, komandannya menjamin semua itu. Demikian juga dengan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ini yang mau saya sampaikan, yang saya mau tekankan kepada saudara. Bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki hati hamba. Yang taat kepada tuannya. Hati hamba yang taat kepada majikannya. Contohnya siapa? Eliezer dalam Kejadian 24. Ini hamba dari Abraham. Hamba yang paling tua, hamba yang paling lama. Hamba yang sangat setia dengan Abraham. Saudara, firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapa? Mendapatkannya. Dan firman Tuhan katakan akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan mereka dapat dipercaya. Pertanyaannya, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata kita setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita tidak mampu untuk setia dalam kehidupan kita. Setia dalam hal apa saja saudara. Setia dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Kesetiaan itu sangat diperlukan. Jadilah hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Ini kartu asnya saudara. Hamba yang setia, dia akan mengabdikan dirinya secara total. Ini. Ya. Jadi alasan kita untuk bisa hidup kuat di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan benar-benar menguasai kehidupan kita. Untuk itulah kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Dalam Titus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ayat yang ke-10. Janganlah curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Sekali lagi yang dicari dalam hidup saya dan saudara. Kesetiaan, ketulusan, kejujuran. Ya, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Kejujuran, ketulusan, kesetiaan, ketaatan di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita tidak menjaga semuanya itu, maka firman Tuhan katakan kita akan kalah menghadapi tantangan kehidupan. Dan kita pasti akan kalah kalau kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan kalah menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan firman Tuhan katakan kita bisa terbawa oleh arus dunia ini. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin terbawa oleh arus dunia ini. Amin saudara. Iya mari saya mengajak kita. Mari pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita semua untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yang tahan dalam segala keadaan. Apapun masalah yang kami hadapi, badai apapun, kami mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya.
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, tiada seperti Kau. Begitu mengasihi aku. Oh, ya Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku, oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Oh, aku percaya Engkau turun tangan-Nya Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Tiada yang seperti begitu mengasihi. Kau yang menjawab doa. Semua seru doa permohonan kami Tuhan. Tiada begitu mengasihi. Amin. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Memberikan aku percaya. Ya Tuhan, memberkati aku percaya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkatiku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami. Kami percaya Engkau yang memampukan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
secara khusus buat anak-anak-Mu kami berdoa. Mungkin saat ini ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Sumatera. Yang saat ini Tuhan izinkan bencana datang menghantam, memporak-porandakan semuanya. Tuhan tolong berikan kekuatan penghiburan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengerti bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk kebaikan dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Bapa kami yang ada di tempat ini, biarlah kami mau sadar, kami mau mengerti bahwa segala sesuatu yang kami punya, yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga sadar bahwa kalau kami dapat beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi berkati umat-umat-Mu yang hadir saat ini. Berkati yang sudah mempersembahkan hati di dalam Tuhan. Apapun itu Tuhan, biarlah roh Tuhan yang berkuasa dan Tuhan sendiri yang balas berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa segala kebaikan, kekuatan, kuat kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.